Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Algi Kamtori, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit mereview biografi tentang pengusaha tersukses di Indonesia, yaitu Eka Cipta Wijaya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Eka Cipta Wijaya? Pengusaha atau konglomerat tersukses di Indonesia pada waktu ini. Beliau pemilik PT Sinarmas Group. Konglomerat ini memiliki 6 pilar utama dalam berbisnis. Yang pertama, pulp and paper. Yang kedua, properti. Yang ketiga, agribisnis dan makanan. Yang keempat, jasa keuangan. Yang kelima, telekomunikasi. Dan yang keenam, infrastruktur. Beliau membangun infrastruktur banyak sekali di Indonesia ini. Eka Cipta Wijaya lahir di Guangzhou, Cina pada tahun 1923. Eka Cipta Wijaya lahir dari keluarga yang sangat tidak mampu, keluarga miskin yang memiliki banyak utang terhadap rentenir. Pada umur 9 tahun, beliau sudah merantau ke Indonesia, yaitu tepatnya di Makassar. Ayah beliau sudah duluan di Makassar sejak beliau masih kecil, masih bayi. Sampai di Makassar, tentunya Eka Cipta Wijaya menolong atau membantu bapaknya berjualan, meski berjualan kecil-kecilan, demi membayar utang terhadap rentenir tersebut. Eka Cipta Wijaya membantu ayahnya berjualan di Makassar, di toko kecil milik ayahnya. Selama 3 tahun Eka Cipta Wijaya membantu ayahnya, maka lunaslah utang ayahnya terhadap rentenir tersebut. Lalu Eka meminta untuk sekolah. Eka Cipta Wijaya tidak sekolah tinggi-tinggi, beliau hanya tamatan SD saja. Beliau tidak sekolah tinggi karena terbatasnya ekonomi keluarga, hanya sekolah SD saja. Setelah tamat SD, Eka Cipta Wijaya berjualan biskuit dan permen karet keliling kota Makassar menggunakan sepeda ontel milik ayahnya. Selama 2 bulan Eka Cipta berjualan, lalu ia mendapatkan hasil sebanyak Rp20 dan ia membeli beca untuk mempermudah ia jualan di kedepannya. Selama jualan beliau ramai, banyak pengunjungnya. Tiba-tiba kolonial Jepang masuk ke Indonesia dan usaha Eka pun bangkrut. Beliau tetap berjualan meski kecil-kecilan. Beliau pernah menjadi kontraktor kuburan. Beliau pernah menjual kopra yang pada waktu itu beliau sangat mendapatkan untung yang sangat banyak dari kopra tersebut. Tiba-tiba kolonial Jepang membuat peraturan baru yang isi peraturannya itu jual beli kopra hanya dikuasai oleh Mitsubishi saja. Lalu Eka Cipta Wijaya memiliki bangkrut lagi. Bangkrut, dan bangkrut. Beliau tetap membangun usaha baru, jatuh bangun memiliki usaha baru. Walaupun mulai dari nol. Beliau menjual teng-teng keliling kota Makassar. Apa itu teng-teng? Teng-teng adalah makanan khas Makassar, gula merah dicampur dengan kacang tanah. Saat menjual teng-tengnya Eka Wijaya sukses, banyak penghasilannya. Tiba-tiba harga gula pun anjlok dan ia turun lagi, bangkrut lagi. Dia tidak menyerah, tetap semangat membuka usaha meski mulai dari nol. Saat dia dewasa, umur 37 tahun, Eka Cipta Wijaya pindah ke Surabaya. Ia berkebun kopi sama karet di sana, yang mana pada waktu itu usaha beliau sangatlah sukses, dan akhirnya pada tahun 1962 beliau mendirikan PT Sinarmas Group. Disinilah usaha beliau makin sukses, banyak properti lain yang dia bangun selain PT ini. Setelah PT Sinarmas Group terbangun, banyak properti atau infrastruktur lain dibangun oleh Eka Cipta Wijaya. Beliau pergi ke Riau membeli perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 hektar. Tidak tanggung-tanggung, beliau langsung membeli pabrik hingga mesin pengolahnya. Di mana di sini usaha beliau sangatlah sukses. Eka Cipta Wijaya, pengusaha tersukses di Indonesia pada waktu Orde Baru itu. Total kekayaan Eka Cipta Wijaya mencapai 205 triliun, itu versi Forbes. Kalau Anda memperhatikan perjalanan Eka Cipta Wijaya hingga ia sukses sekarang, tidaklah mudah. Banyak perjuangan yang ia lakukan, bangkrut, jatuh bangun ia lakukan. Teman, tidak ada kegagalan tanpa alasan. Tidak ada masalah yang tidak membuahkan hasil positif.
selama kita terus berjuang, selama terus kita berkembang, selama terus kita belajar, selama kita terus mencoba hal baru, kesempatan pasti akan selalu ada. Richard Branson mengatakan, kesempatan itu seperti bis malam. Kalau malam ini tidak ada, malam besok pasti ada. Mencoba banyak hal dan banyak gagal di banyak hal. Tugas kita hanya mencari kesempatan, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. Dari saya, Alwi Kamtori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.